Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Jambi, pastikan tidak ada tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jambi yang bekerja di negara Iran. Ratusan personel gabungan disiagakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tebo. Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak ke pabrik kelapa sawit PT Surya Lestari Usaha Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi Hari Ini pada edisi Selasa 24 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Soebah Aslamia. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jambi memastikan hingga saat ini tidak tercatat adanya tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jambi yang bekerja di negara Iran. Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel dalam beberapa hari terakhir, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jambi menjamin bahwa tidak ada pekerja migran Indonesia asal Jambi yang bekerja di wilayah tersebut. Hal ini dipastikan berdasarkan data resmi yang dimiliki oleh BP2MI. Di mana tidak terdapat nama ataupun catatan penempatan pekerja migran asal Jambi di negara Iran. Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Jambi, Delius Eka Saputra mengatakan, sebagian besar pekerja migran dari Jambi lebih banyak dikirim ke negara Jepang dan Malaysia. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 37 tenaga kerja Indonesia asal Jambi yang diberangkatkan ke luar negeri, dengan negara mayoritas ke negara Jepang dan Malaysia. Untuk data PMI kita yang ada di Iran, itu di data Sisco kita alhamdulillah tidak ada, Mbak. Terkait juga informasi juga laporan terkait warga kita PMI yang ada di Iran juga belum masuk. Belum ada kita temukan untuk warga kita asal Provinsi Jambi yang bekerja di Iran. Belum ada informasi. Nah, untuk agenda pemulangan dari luar negeri belum ada informasi. Kemarin ada informasi baru ada yang dipulangkan dari Malaysia. Saat ini, BP2MI terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para tenaga kerja Indonesia yang berada di berbagai negara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Disnaker Trans Bungo mencatat jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Bungo tahun ini menurun, paling banyak TKA berasal dari negara Thailand. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Bungo mencatat, keberadaan tenaga kerja asing pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabid Disnaker Trans Bungo Andra Hidrianto mengatakan, untuk tahun 2025 ini tenaga kerja asing di Kabupaten Bungo berjumlah 11 orang. Berdasarkan data dari bulan Februari 2025, dari 11 orang TKA tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari 2 negara yang berbeda. 9 orang berasal dari negara Thailand dan 2 orang dari Korea. Para tenaga kerja asing tersebut menduduki posisi yang berbeda sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dari 11 orang TKA tersebut, mereka bekerja di 2 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yakni PT Inkasi Raya dan PT Star Rubber. Migrasi Kabupaten Bungo adalah sebanyak 11 orang. 2 orang di Inkasi Raya dan 9 orang di Star Rubber. Yang di Inkasi Raya ada yang 6 bulan, kemudian yang di Star Rubber ada yang 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari nilai kontraknya. Data yang ada terdata oleh kita, yang kita kunjungi ke lapangan, maka sebanyak 11 orang itulah yang terdata oleh kita. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo terus berupaya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap keberadaan tenaga kerja asing. Selain itu juga melakukan pengecekan masa berlaku izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA yang dimiliki perusahaan dan para pekerja. Pantauan Disnaker Trans Bungo hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran mempekerjakan orang asing.
Disnaker Trans berharap pihak perusahaan harus rutin menyampaikan laporan terkait jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan di perusahaannya, mengingat perputaran pekerja antar perusahaan yang cukup tinggi. Ukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan personil gabungan disiagakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tebo. Upaya pemerintah Kabupaten Tebo dalam penanganan pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan. Pada Selasa pagi, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar apel pasukan siaga darurat Karhutlah dipimpin langsung Dandim 0416 Bute, Letkol Infanteri Dedi Pungki. Apel pasukan juga turut dihadiri sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo. Letkol Infanteri Dedi Pungki mengatakan menghadapi musim kemarau di wilayah Kabupaten Tebo, ada sekitar 340 personil disiapkan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Tagana, dan sejumlah instansi maupun perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo. Selain itu, untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Letkol Infanteri Dedi Pungki menyampaikan ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga perlu peran bersama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Letkol Infanteri Dedi Pungki juga mengatakan dalam upaya pencegahan tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan, peran serta masyarakat juga memiliki andil yang sangat besar dalam rangka menciptakan suasana yang aman dari bencana kebakaran di Bumi Serentak Gala Serengku Dayung. Yang pertama, keberhasilan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tingkat penguatan kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi semua instrumen. Tidak hanya perangkat-perangkat terkait, perangkat utama, tapi membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari semua instrumen. Yang kedua, penguatan edukasi dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya dukungan dan support dari masyarakat, diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi oleh perangkat-perangkat terkait, tentunya ini akan menjadi sebuah kombinasi positif. Sementara itu, usai melaksanakan apel gelar pasukan, Dandim langsung mengecek kesiapan alat maupun armada para personil untuk mengantisipasi kejadian kebakaran. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Selamat siang, Pak Nuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, Pak Nuh, mengapa Hudaibiyah dipilih sebagai tempat mikot bagi jemaah haji Jambi? Karena Hudaibiyah itu ada 3 tempat mikot di Kota Mekah. Yang pertama Tan'im, yang kedua Ja'ranah, yang ketiga Hudaibiyah. Hudaibiyah dari Masjid Haram itu ke Hudaibiyah sekitar 26 km. Artinya yang paling jauh dari Kota Mekah dan punya sejarah. Sejak dapat kelas Nabi Muhammad SAW ketika membuka Kota Mekah. Ya, mungkin Pak Nuh bisa sedikit menyampaikan apa makna historis dan spiritual dari lokasi Hudaibiyah dalam konteks ibadah haji. Silakan Pak Nuh. Iya, mikot Hudaibiyah pertama ketika Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan umrah dan ditolak oleh kaum Quraisy. Kemudian ada perjanjian antara kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah pertama kali dijadikan tempat mikot oleh baginda Rasulullah SAW. Amin. Iya, Pak Nuh, bagaimana teknis pelaksanaan mikot oleh jemaah haji di lokasi tersebut, Pak Nuh? Pelaksanaannya sama seperti dilaksanakan di tempat mikot Tan'im, Masjid Siti Aisyah, kemudian di Ja'ranah, di Masjid Ja'ranah, kemudian di Hudaibiyah. Pertama kita mandi ihram, kemudian berpakaian ihram secara rukun, kemudian berniat di tempat sifat, kemudian pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan ta'allul. Dan pada saat ini kami barusan selesai melaksanakan tawaf, sa'i dan ta'allul. Ini jamaah selalu bersemangat, jamaah kloter 24. Baik, Pak Nuh, terima kasih atas laporan Anda. Semoga Pak Nuh dan jamaah yang tengah melakukan tawaf sehat selalu. Selamat siang dan Assalamualaikum.
Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan jemaah haji asal Tebo dijadwalkan pulang ke tanah air pada Minggu 29 Juni. Mereka dijadwalkan tiba di Kabupaten Tebo pada Senin pada 30 Juni 2025. Ratusan jemaah haji asal Tebo dijadwalkan pulang ke tanah air pada Minggu 29 Juni. Mereka dijadwalkan tiba di Kabupaten Tebo pada Senin pagi 30 Juni 2025. Kantor Kementerian Agama Tebo telah menerima jadwal pemulangan jemaah haji asal Tebo dari Tanah Suci ke tanah air pada Minggu malam 29 Juni 2025. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Tebo, Darmawi, mengatakan pada malam itu juga jemaah pulang ke Kabupaten Tebo dan diprediksi tiba ke Tebo pada Senin 30 Juni 2025. Lanjut Darmawi, jemaah akan diterima terlebih dahulu di rumah dinas Bupati Tebo. Setelah itu baru diberikan ke keluarga masing-masing. Sedangkan jemaah yang berangkat bulan lalu 192 ditambah 1 pendamping. Untuk pemulangan jemaah haji, insyaallah itu di tanggal 29 sudah tiba di Jambi itu jam 10 malam. Berangkat Jambi sekitar jam 11 dan 12, perkiraan datang Tebo sekitar pagi. Sementara itu, saat ini jumlah jemaah haji berkurang karena 2 jemaah meninggal di Tanah Suci. Jemaah Tebo sendiri tergabung ke dalam kloter 16 bersama jemaah haji asal Sarolangun dan Muaro Jambi. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejak berdiri tahun 2021 lalu, RSUD Haji Bakri Kota Sungai Penuh hingga kini belum beroperasi. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, penambangan emas tanpa izin alias peti di Merangin sulit diberantas karena terkendala beberapa faktor dan salah satu masyarakat yang pro terhadap aktivitas ilegal tersebut. Aktivitas penambangan emas tanpa izin alias peti tidak henti-hentinya beroperasi di Kabupaten Merangin. Praktik ilegal yang merusak lingkungan ini bahkan dapat ditemukan tidak jauh dari jalan utama di Kecamatan Sungai Manau dan Pangkalan Jambu. Terkait penanganan kasus ini, Polres Merangin menghadapi kendala dalam melakukan penegakan hukum untuk memberantas peti. Terdapat masyarakat yang mendukung aktivitas ilegal ini. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang sempat menghalangi polisi menangkap pelaku penambangan, seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Juni lalu. Polisi terkadang tidak bisa memaksakan penegakan hukum demi menghindari bentrok dengan masyarakat. Kendalanya saat sekarang ini barangkali kendala kita adalah dukungan dari masyarakat. Ya, dukungan dari masyarakat dalam hal penegakan peti ini. Ada dugaan intervensi ke Polres Merangin terkait masuknya alat berat? Oh, tidak ada. Belum sampai sekarang ini belum ada yang intervensi Polri. Maka dari itu pada saat mereka melintas tidak ketahuan oleh kami, maka kami akan ambil ujungnya. Untuk apa? Di mana? Kan gitu kira-kira kan. Apa izinnya? Nah, kita akan lakukan penegakan hukum di sana. Sepanjang tahun 2025, Polres Merangin telah menangkap 8 pelaku penambangan emas ilegal yang berperan sebagai pekerja. Sesuai tuntutan mahasiswa, Polres Merangin beberapa hari lalu sempat melakukan razia di Jangkat Timur untuk menghentikan peti. Sesampai di tengah hutan, kepolisian menyegel 2 alat berat yang diduga untuk aktivitas peti, tetapi belum menemukan pelaku. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak ke pabrik kelapa sawit PT Surya Lestari Usaha Mandiri di Desa Karangmendapu, Kecamatan Pauh. Sidak ini terkait dengan hak guna usaha atau HGU, pengelolaan limbah, serta keselamatan kerja hingga kepatuhan pabrik sawit terhadap standar lingkungan.
Dugaan tidak adanya kepemilikan izin HGU dan plasma perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk pengelolaan limbah PT Surya Lestari Usaha Mandiri menjadi perhatian serius DPRD Sarolangun. Komisi 2 DPRD Sarolangun dipimpin Ketua Komisi langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi kolam pembuangan limbah pabrik untuk melihat serta memastikan kondisi di lapangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sarolangun Fazin Hisabi mengatakan, sidak ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat sejak dimulainya operasional perusahaan, mulai dari masalah perizinan, HGU, dan ketenagakerjaan yang diberlakukan pihak perusahaan. Fazin menjelaskan, sesuai tupoksinya DPRD sebagai kontrol dan pengawasan, memiliki kewenangan untuk mengevaluasi berbagai aspek operasional pabrik, termasuk mempertanyakan legalitas hingga kepemilikan HGU dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Namun yang menjadi urgensi adalah yang kami temukan mulai administrasi lah, yang paling penting itu administrasi. Administrasi ini kan berkenaan dengan penghasilan perusahaan ini, kemudian berkenaan dengan kewajiban perusahaan terhadap daerah, mulai dari pajak, kemudian beralih ke juga dana bagi hasil dan lain-lain. Menanggapi adanya sidak Komisi 2 DPRD Sarolangun, manajer PKS PT Slum Berlin menyampaikan pihaknya mengakui masih banyak kekurangan administrasi. Namun kekurangan tersebut sedang berproses dan siap untuk segera dilakukan pembenahan. Sementara untuk limbah, pihaknya sudah menggunakan lain aplikasi melalui pipa yang sepenuhnya digunakan untuk areal perkebunan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejak berdiri tahun 2021 lalu, RSUD Haji Bakri Kota Sungai Penuh hingga kini belum beroperasi. Dan pengoperasian RSUD tersebut masih terkendala belum adanya sertifikat akreditasi dari Kementerian Kesehatan. RSUD Haji Bakri telah berdiri sejak 4 tahun yang lalu, namun hingga saat ini masih belum bisa dioperasikan. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu sertifikat akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Karena salah satu syarat penting beroperasinya sebuah layanan kesehatan adalah memiliki sertifikat akreditasi. Selain itu masih banyak fasilitas yang kurang memadai untuk operasional RSUD Haji Bakri Kota Sungai Penuh seperti ranjang tidur, tabung oksigen, alat pendeteksi suhu tubuh dan lain sebagainya. Hingga saat ini RSUD Haji Bakri hanya bisa memberikan pelayanan kesehatan ketika ada agenda-agenda massal seperti vaksinasi meningitis bagi para jemaah haji serta pelaksanaan sunatan massal bagi anak-anak yang masih bersifat pelayanan sementara. Hingga saat ini segala bentuk persyaratan telah disiapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh agar segera beroperasi dan direncanakan RSUD Haji Bakri akan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 50 pasien dan akan memiliki 3 dokter spesialis sehingga dapat membantu masyarakat di dalam pelayanan kesehatan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. RT 30 Kelurahan Simpang 4 Sipin Kota Jambi menggelar serah terima jabatan Ketua RT. Fit Saparwan menjadi Ketua RT baru yang terpilih secara demokrasi pada April lalu. Serah terima jabatan Ketua RT 30 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi yang berlangsung di Komplek Teluk Permai pada Senin malam berjalan hikmat. Ketua RT 30 Fit Saparwan menggantikan Kemas Nasrun yang telah mengabdi sebagai Ketua RT selama 20 tahun lebih. Dalam sambutannya, Fit Saparwan mengapresiasi keberhasilan Kemas Nasrun dalam menjalankan tugas selama menjabat. Dirinya berharap dengan perpindahan estafet kepemimpinan ini dapat membawa semangat baru serta memperkuat persatuan dalam kebersamaan di lingkungan. Kepada seluruh warga RT 30 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin dan mengabdi sebagai Ketua RT baru di lingkungan RT 30 ini. Semoga kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjalankan tugas dan mengemban tanggung jawab sebagai Ketua RT dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan serah terima jabatan juga digagas sebagai ajang silaturahmi antar warga Komplek Teluk Permai menuju Kota Jambi bahagia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat, diantaranya Asisten 1, anggota DPRD Kota Jambi,
para tokoh masyarakat dan ketua RT sekitar di lingkungan Kelurahan Simpang 4 Sipin. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Bupati Bambang Bayu Suseno menandatangani MOU bersama Rektor Unja Profesor Helmi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Bambang Bayu Suseno menandatangani MOU bersama Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi. Sejumlah kerjasama antar Pemda dan Unja diantaranya tentang pendidikan dan memajukan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Guna memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan akademisi, Bupati Bambang Bayu Suseno menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi. Penandatanganan MOU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis antar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Universitas Jambi. Melalui kolaborasi yang terpadu, Pemda Muaro Jambi dan Unja berkomitmen menghadirkan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat merealisasikan visi misi dan program kerja pemerintahan serta tujuan dari Universitas Jambi. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, MOU ini ditindaklanjuti oleh OPD bersama Sivitas Akademika untuk menjawab berbagai tantangan. Rekomendasi yang diberikan oleh akademisi Universitas Jambi menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat sebuah kebijakan. Kebijakan yang terbesar adalah kebijakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian melakukan perencanaan di bidang yang menurut kita urgent, kemudian ada program-program yang harus kita matchingkan antara penelitian Universitas Jambi dengan kepentingan-kepentingan masyarakat Jambi. Maka itu kami hadir di Universitas Jambi untuk dapat memastikan penguatan antara seluruh OPD dengan seluruh sivitas akademika Unja sehingga ada kolaborasi di dalam memenuhi kebutuhan kepentingan perencanaan pembangunan yang akan datang. Dengan kolaborasi, Rektor Unja Profesor Helmi meyakini dapat menjawab persoalan yang tengah terjadi, baik itu bidang hukum di tengah masyarakat, pertanian, peternakan, pendidikan, dan sebagainya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara Pemda Muaro Jambi dengan Universitas Jambi, termasuk para peneliti kita dan kemudian OPD yang terkait dengan persoalan-persoalan dan hal-hal yang akan kita tingkatkan ke depan. Saya kira demikian. Jadi penting adalah kolaborasi antar Pemda Muaro Jambi dengan Universitas Jambi. Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding, kegiatan dilanjutkan dengan dialog antar pemerintah Muaro Jambi dan Sivitas Universitas Jambi. Dalam dialognya, Bupati juga menyampaikan inovasi dan program kerja yang bertujuan untuk kemajuan daerah. Salah satu inovasi yang disampaikan yakni Kitab atau kumpulan informasi terbaru Muaro Jambi Berbakti. Inovasi ini merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi permasalahan dan rencana pembangunan di desa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Apresiasi terhadap karya seni yang dihasilkan Cik Sahril selama 30 tahun. Bupati Batanghari hadiri konser serentak Bak Regam pada Senin malam di Gedung Pemuda. Pada acara ini Bupati beserta istri turut tampil membawakan lagu daerah karya Cik Sahril. Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap 30 tahun hasil karya Cik Sahril dalam menciptakan karya seni tarian dan lagu daerah Batanghari, digelar konser serentak Bak Regam. Dalam acara ini dihadiri langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif beserta istri. Orang nomor 1 di bumi serentak Bak Regam itu turut tampil dengan membawakan lagu-lagu daerah ciptaan Cik Sahril. Penonton serta tamu undangan yang hadir pun begitu antusias menikmati setiap penampilan lagu dan tarian seni daerah Batanghari.
Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, acara tersebut merupakan bentuk penghargaan atas semua karya terbaik Cik Syahril yang telah memberikan kontribusi bagi daerah dengan menciptakan karya seni khas Batanghari yang kini telah banyak dikenal masyarakat luas. Yang pertama, apresiasi ya atas dedikasi Cik Syahril selama 30 tahun tidak pernah letih, tidak pernah lelah untuk melestarikan budaya seni yang ada di Kabupaten Batanghari. Pasti tantangannya tidak mudah. Ada cemoohan, ya, ada hal lain yang pasti dialami oleh Cik Syahril. Hari ini kita lihat bahwa masyarakat sangat menghargai itu dan masih antusias dengan seni budaya yang ada di Kabupaten Batanghari. Kita minta Cik Syahril mengunjungi adik-adik kita bagaimana genrenya musik Batanghari tetap berlangsung. Seniman Batanghari Cik Syahril berharap dengan adanya karya yang dihasilkannya dapat lebih dicintai masyarakat serta dapat memotivasi kaula muda untuk ikut serta mengembangkan seni budaya di Batanghari. Selama 30 tahun berkarya, motivasinya saya hanya satu, yaitu ingin mengembangkan, melestarikan dan mempertahankan budaya dan tradisi terutama yang ada di Kabupaten Batanghari. Kalau karya saya yang paling titik tertinggi itu sudah sampai di Malaysia tahun 2004, itu mendapat juara 2 se-Asia Pasifik. Selama berkarya, Cik Syahril telah menghasilkan 17 karya musik tari dan 7 karya lagu daerah. Dengan hasil karya-karyanya itu, berbagai prestasi telah diraih. Salah satunya juara pertama tari se-Asia Pasifik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Danau Gunung Tujuh di Kabupaten Kerinci menjadi salah satu destinasi wisata pilihan saat libur sekolah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi menyalurkan bantuan sembako serta melakukan kegiatan ziarah dan tabur bunga di makam orang kayu hitam. Dan melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta membangun rasa kepedulian dan solidaritas sosial. Polda Jambi memberikan bantuan sembako kepada ratusan masyarakat pesisir Sungai Batanghari di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka bakti sosial jelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang. Selain menyalurkan bantuan, Polda Jambi juga melakukan tabur bunga dan ziarah kubur ke makam orang kayu hitam yang merupakan salah satu tokoh bersejarah dan dihormati di Provinsi Jambi. Wakapolda Jambi Brigjen Polisi M. Mustaqim mengatakan, kegiatan ini adalah wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai penerus bangsa harus meneladani semangat juang para pahlawan, termasuk orang kayu hitam, yang nilai-nilai perjuangannya masih terasa hingga saat ini. Kumpul, hadir bersama-sama di sini, dan ziarah kubur, doa bersama, bertemu dengan masyarakat dan para muspida ya Pak di kecamatan, dan suasana sungguh luar biasa. Dan kita juga memberikan satu bentuk tali asih kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Melalui kegiatan ini, Polda Jambi berharap mampu mempererat hubungan dengan masyarakat serta membangun rasa kepedulian dan solidaritas sosial. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Pemkot Jambi menggelar Kopi Morning bersama para insan pers mitra Kota Jambi. Kegiatan yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini diisi dengan diskusi santai seputar strategi pemberitaan yang efektif dan bertanggung jawab. Media memiliki peranan penting dalam upaya memajukan daerah. Melalui pemberitaan media, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk media. Sebagai mitra strategis, pemerintah Kota Jambi sangat membutuhkan peran insan pers untuk bisa menyampaikan informasi pembangunan dan program kerja wali kota dan wakil wali kota secara akurat, cepat, dan berimbang. Hasil-hasil pembangunan maupun program kerja 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Jambi tak akan diketahui oleh masyarakat luas jika tidak dipublikasikan oleh insan pers. Maulana menambahkan, Coffee Morning kali ini merupakan wujud kemitraan dan keterbukaan pemerintah Kota Jambi kepada rekan-rekan media. Pemerintah Kota Jambi ingin memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat membangun kepercayaan publik terhadap pembangunan dan juga program kerja pemerintah daerah. Maulana mengajak seluruh awak media untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Sinergi yang kuat antara pemerintah Kota Jambi dan juga insan pers akan memperkuat stabilitas keamanan dan juga ketertiban di tengah masyarakat. Tujuannya pertama silaturahmi, yang kedua mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini, karena program-program pemerintah Kota Jambi bisa tersosialisasi itu berkat dukungan dari rekan-rekan jurnalis. Dan hari ini juga saya memaparkan program-program yang sudah dijalankan dan mimpi-mimpi yang akan kita kerjakan. Kalau pemerintah, jurnalis, masyarakat kerjasama, insya Allah semua program bisa terinformasikan sehingga dukungan dari masyarakat mengalir dengan baik. Para insan pers yang hadir dalam kegiatan yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi kali ini menyambut baik inisiatif dari pemerintah Kota Jambi. Para insan pers, mitra pemerintah Kota Jambi menilai kegiatan ini sebagai sarana membangun komunikasi yang lebih terbuka dan produktif antara pemerintah Kota Jambi dan juga media. Adli Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, libur sekolah dimanfaatkan banyak pelajar dan wisatawan untuk menikmati keindahan alam. Dan salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Danau Gunung Tujuh di Kabupaten Kerinci. Peningkatan jumlah pendaki mulai terlihat sejak awal masa libur. Objek wisata Danau Gunung Tujuh yang berada di Desa Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh mulai ramai dikunjungi wisatawan. Suasana sejuk, pemandangan alam yang menakjubkan, serta danau tertinggi di Asia Tenggara menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Aktivitas pendakian meningkat signifikan sejak dimulainya libur sekolah. Pos pendakian di Desa Sungai Jernih menjadi titik awal para pengunjung memulai perjalanan menuju danau yang berada di ketinggian lebih dari 1.900 meter di atas permukaan laut. Wisatawan tak hanya datang dari dalam daerah, beberapa pengunjung bahkan berasal dari luar Provinsi Jambi. Belum, baru pertama kali. Ini Kak datang ke sini dengan siapa? Dengan saudara. Berapa orang? 4 sama saya. Ya. Kalau tahu Gunung Tujuh ini dari mana? Kalau tahu sih dari TikTok dan sosial media lah. Petugas Mitra Polisi Hutan TNKS Dobi Arya menyebutkan, pada momen libur sekolah selalu dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati keindahan Danau Gunung Tujuh. Ia mencatat, saat ini terdapat 3 wisatawan mancanegara, 15 orang berada di puncak danau, serta 20 orang yang baru turun dari lokasi. Ditinggalkan untuk jaminan untuk membawa sampah lagi turun. Jadi setiap pendaki wajib meninggalkan KTP untuk jaminan sampahnya. Jadi kalau sampahnya dibawa turun lagi, baru kita kasih KTP. Tren kunjungan akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Para pengunjung diimbau untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pengembangan seni budaya sebagai identitas kekayaan budaya Jambi, berbagai pagelaran seni budaya seprovinsi Jambi digelar di Taman Budaya Jambi dengan tajuk Temu Karya dan Pameran Seni Rupa. Pagelaran seni budaya yang bertajuk Temu Karya dan Pameran Seni Rupa digelar dari tanggal 26 hingga 29 Juli 2025 di Taman Budaya Jambi. Diikuti 330 seniman yang berasal dari 18 komunitas serta perorangan dari berbagai kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arif Munandar. Dalam sambutannya, Arif Munandar menyampaikan pentingnya pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai identitas dan kekayaan daerah yang harus dijaga dan dikembangkan. Peran generasi muda dalam meneruskan tradisi budaya agar tetap relevan di era modern. Besar harapan kita bersama, kegiatan pameran seni dan temu karya ini
dapat mewadahi dan memfasilitasi aktivitas kesenian para seniman se-Provinsi Jambi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengapresiasi karya-karya para seniman di Provinsi Jambi. Pada acara tersebut terdapat 163 karya kreatif yang dipamerkan, terdiri dari 120 karya seni rupa dan 14 karya seni pertunjukan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat eksistensi seni budaya lokal, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas seni dan internasional. Sebagai rangkaian acara, terdapat kunjungan kerja tim House of Indonesiana, karena Jambi menjadi salah satu dari 5 provinsi terpilih untuk menyelenggarakan House of Indonesiana, yakni program pelatihan dan wadah bagi konten kreator yang berfokus pada budaya Indonesia. Ini merupakan program internasional di bidang kebudayaan antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Temu karya dan pameran seni rupa ini diikuti oleh 330 seniman yang berasal dari 18 komunitas dan perorangan, kemudian dari kabupaten kota seperti Jambi, dan nantinya akan menampilkan 136 karya kreatif yang terdiri dari 120 karya seni rupa, Pak Asisten, kemudian ada 14 karya seni pertunjukan. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan lomba mewarnai tingkat PAUD dan SD, diskusi sastra, dan ditutup dengan pagelaran Dul Muluk Reborn. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Sueba Aslamia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.